agar pihak penyidik memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Tetapi ada juga rasa kasihan juga. Karena apa? Kan ini kan jadi diserang terus kan Peggy Setiawan ini kan. Sampai kemarin ada wakil bupati datang ke sana, terus kan Dedi juga ke sana dan sebagainya kan, biasa dan sebagainya gitu kan. Nah, agar juga ada ketenangan juga di pihaknya Pak Cecep ya. Ya katanya bapaknya si Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, ya biar mereka dia tenang. Lebih baik dipanggil, diperiksa ya. Kalau perlu sekarang gaduhnya luar biasa menjadi liar. Kalau perlu tes DNA, ya kan? Benar nggak Peggy Setiawan di Cianjur di anaknya Pak Cecep, ya kan? Nah, dan ini juga membantu, menurut saya membantu. Polisi memegang 5 berkas penting Peggy Cianjur, terbukti otak pembunuhan Vina Cirebon. Semakin terdesak, akhirnya Peggy Setiawan Cianjur anak Pak Cecep ngaku bahwa dirinya yang membunuh Vina. Setelah sekian lama menjadi sorotan lantaran memiliki kemiripan dengan DPO kasus Vina Cirebon dan disebut-sebut sebagai anak mantan bupati. Peggy Setiawan Cianjur anak Pak Cecep akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah anak geng motor Moonraker yang membunuh Vina dan Eki. Pengakuan tersebut terungkap setelah serangkaian penelusuran yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dan Polri Jenderal Listio Sigit. Kini sudah terungkap sejumlah kejanggalan identitas Peggy Cianjur, setelah sejumlah data Peggy diperlihatkan oleh Deddy Mulyadi kepada Jenderal Listio Sigit, terbukti Peggy Cianjur otak pembunuhan Vina. Dalam rekaman video tersebut, Deddy mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah pelaku yang sebenarnya pembunuhan Vina dan Eki. Kala itu, Deddy Mulyadi menemui Peggy Cianjur, dan mengaku tidak mengenal Vina dan Eki. Setelah Deddy Mulyadi berhasil memancing perkataan Peggy Cianjur, terbongkar Peggy Cianjur keceplosan mengaku dirinya bergabung dengan geng motor Cirebon. Mendengar perkataan Peggy Cianjur, Deddy Mulyadi semakin yakin bahwa Peggy adalah pelaku yang sebenarnya otak pembunuhan Vina. Pengakuan mengejutkan itu pun terjadi ketika Deddy Mulyadi meminta Peggy untuk memperlihatkan semua dokumen yang dimiliki dari akta kelahiran hingga ijazah sekolah. Ketika diperlihatkan, dari akta kelahiran, tertulis bahwa Peggy Setiawan adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Namun ketika disinggung hal tersebut, keluarga Peggy mencari alasan bahwa itu terjadi karena alasan teknis. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi semakin yakin Peggy Cianjur DPO kasus Vina Cirebon. Jutaan netizen mendesak Polri Peggy Cianjur dan Pak Cecep segera periksa. Harapan netizen Jenderal Listio Sigit yang kuat untuk mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Ini kan karena kayak gini ya. Pertama gini, kami ini dari suara sah Polri, suara rakyat, sahabat Kapolri. Nah jadi karena sekarang ini kan banyak nih yang inbox, banyak juga yang nge-DM dan sebagainya nih. Karena ini kan ada awalnya ada 4 DPO kan, ada 4 DPO, yang terakhir jadi 3 DPO, kemudian menjadi 1 DPO. Nah tetapi ini kan netizen ini kan sudah bisa kita bilang bahwa mengarah ke Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, terus juga ada bermacam-macam lah. Tapi ini ada 4 memang. Sebenarnya memang netizen ini mengarahnya nggak banyak. Artinya kalau memang pihak kepolisian, pihak penyidik mau memeriksa sebenarnya nggak banyak. Kecuali kalau pihak penyidik itu ternyata netizennya mengarahnya ke 50 orang, ya, atau 20 orang, atau 10 orang, dia sulit. Tapi ini saya lihat memang mengarahnya sih cuma 3-4 orang aja. Ya, salah satunya Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Nah ini menurut saya gini, kan yang menciptakan keterlibatan kan sebenarnya pihak kepolisian. Nah saya juga, kenapa saya hari ini melaporkan, artinya mengirim surat, artinya kan kemarin pihak kepolisian juga menyampaikan ke masyarakat, silahkan siapa saja mempunyai info dan sebagainya, pihak Mabes Polri membuka diri, artinya siapa saja boleh melaporkan, menyampaikan kalau ada masukan-masukan.
Nah ini karena saya juga banyak juga mendapatkan inbox, banyak juga nge-DM yang mengirim-kirim gambar dan sebagainya yang mengarah ya, salah satunya ke Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Itu satu. Yang kedua, agar juga begini ya, saya juga sebenarnya jujur aja, selain juga mau menyampaikan bahwa agar pihak penyidik memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, tetapi ada juga rasa kasihan juga. Karena apa? Kan ini kan jadi diserang terus kan Peggy Setiawan ini kan. Sampai kemarin ada wakil bupati datang ke sana, terus Kang Deji juga ke sana dan sebagainya kan, jasa dan sebagainya gitu kan. Nah agar juga ada ketenangan juga di pihaknya Pak Cecep ya katanya bapaknya si Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, ya biar mereka dia tenang. Lebih baik dipanggil, diperiksa ya. Kalau perlu sekarang gaduhnya luar biasa menjadi liar. Kalau perlu tes DNA, ya kan? Benar nggak Peggy Setiawan di Cianjur di anaknya Pak Cecep, ya kan? Nah, dan ini juga membantu, menurut saya membantu. Saya juga tadi kemarin kalau tadi dari saya lupa, saya juga dikirimin nomor handphonenya Peggy Setiawan yang di Cianjur. Silakan bang, abang kontak-kontak sama Peggy Setiawan. Ya saya belum mau kontak dulu, kenapa? Nanti jangan sampai nanti saya tiba-tiba bilang ada kerjasama lagi sama Peggy Setiawan kan. Nah itu satu. Yang kedua ya. Nah yang ketiga, sekarang bermunculan apakah benar Eki anaknya Parodiana itu menjadi korban 2016 yang lalu. Nah sekarang kan muncul lagi nih, ternyata ada gambar Eki itu tidak meninggal gitu kan. Saya juga dikirimin juga fotonya. Coba bang abang perhatikan, jenazah 2016 yang lalu itu Eki itu berkumis katanya. Nah saya juga dikirimin gambar, begitu saya lihat, oh iya kok ini ada berkumisnya. Nah sementara Eki anaknya Parodiana itu tidak berkumis. Nah foto-foto banyak saya dikirim ke saya nih. Nah ini agar juga tidak menimbulkan lagi kan keresahan. Nah, artinya pihak penyidik harus menciptakan ketertiban agar tidak menjadi liar ya kabar-kabar ini. Menurut saya langkah penyidik sudah tepat kalau seandainya mereka memanggil, yang pertama memanggil Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Yang kedua, buktikan bahwa benar nggak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Parodiana. Nah, kalau perlu bongkar, ya kan? Ini demi kebenaran lah, ya terungkapnya suatu kebenaran. Apalagi kemarin tiba-tiba beredar lagi nih fotonya Parodiana lagi mau main badminton, ya kan? Nah sementara kan anak-anak media kemarin mengejar Parodiana ini kan. Alasannya terakhir itu kalau nggak salah ada media yang datang ke sana, dia mengatakan saya butuh ketenangan, saya mau ini dulu. Nah tapi itu lucu kalau sekarang ternyata dia bisa main badminton gitu kan. Nah, ini menambah keyakinan masyarakat. Apakah benar kalau dia itu sebagai orang tua korban kok bisa setenang itu, kok bisa diam serbu bahasa. Nah ini harus dijawab, ya ini harus dijawab agar terciptanya ketertiban di masyarakat. Sehingga saya hari ini ya walaupun ada beberapa nama ya yang masuk ke inbox saya, ke DM saya itu, nah cuma yang sampai saat ini yang saya bisa sampaikan ke pihak penyidik ini hanya satu, karena namanya persis sama, Peggy Setiawan. Jadi kalau seandainya penyidik sekarang kita berandai-andai, andai kata penyidik sekarang melakukan penggerbekan di rumah Peggy Setiawan di Cianjur, pasti dia menemukan barang yang sama dia temukan di Peggy Setiawan yang di Cirebon, karena ijazahnya sama, kakaknya sama, namanya sama, suaminya sama. Nah, sekali lagi, walaupun nama-nama itu banyak, saya hanya memasukkan nama Peggy Setiawan, karena itulah yang benar-benar milik sekali. Ya, timbul kecurigaan atas Peggy Setiawan Cianjur itu karena apa? Juga mungkin bisa menjelaskan sedikit. Ya karena gini, ya, selain namanya kan namanya sama persis. Yang pertama namanya sama persis Peggy Setiawan. Yang kedua sama-sama tinggal di Jawa Barat. Nah kalau Peggy Setiawan yang tinggal di Cirebon itu dia mengatakan bahwa dia pada saat dia ada di Bandung, tapi dia bisa ditangkap. Apa tidak kemungkinan juga Peggy Setiawan yang ada di Cianjur juga bisa kan gitu. Nah yang lebih membuat saya itu kenapa saya memberanikan diri menyampaikan berkas ini, ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak Monreker, anak klub Monreker. Jadi dia anggota, kalau nggak tahu sekretaris atau apa gitu, tapi dia memang beberapa foto-foto yang ada itu menunjukkan dia benar bahwa dia benar anggota
anak motor yang namanya moderator. Nah, ini kan menambah menambah keyakinan, oh jangan-jangan benar. Nah, agar tidak menimbulkan tadi kegaduhan, terus prasangka-prasangka yang liar, ya sebaiknya ya penyidik panggil, periksa, ya kan? Bahkan itu yang waktu itu ibu-ibu itu udah ngomongin Bang Hotman sama Sintangnya itu jadi liar kan? Ya. Udah agar persidangan ketertiban tidak menjadi liar, panggil dan periksa. Oh ragu-ragu nih, jangan-jangan anaknya Bupati Cirebon